Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Deiterum videre Patris Allegro Veritas Liberavit Vos. Kali ini saya mengajak kita untuk membahas, ya, selamat Hari Raya Tritunggal ya. Kita setelah memasuki Hari Raya Tritunggal, 1 minggu sesudah Pentakosta. Kita akan membahas tentang formula baptisan, ya, antara nama Yesus dan Tritunggal, dan ini merupakan klarifikasi Katolik terhadap kesimpang siuran di luar sana. Yang pertama, ada kontroversi seputar formula pembaptisan Kristen. Jadi belakangan ini sejumlah gereja Pentakosta klasik seperti GPDI, GBI, GMS dan lainnya menuai sorotan karena penggunaan formula baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Formula ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai menyiratkan ajaran oneness, Sabellianisme, Jesus only, yakni paham non-trinitarian yang telah dikutuk dalam sejarah gereja. Namun, apakah tuduhan ini benar? Bagaimana pandangan Katolik menilai formula ini? Kita nilai formulanya ya, bukan gereja-gereja yang menggunakan sambil membela diri atau menjelaskan atau apalah. Kita menilai formula ini. Mari kita telusuri secara teologis, historis, dan sakramental. Poin yang pertama, apresiasi iman kepada Tritunggal yang diakui. Sebagai awal yang jujur, Gereja Katolik menghargai dan mengakui bahwa banyak gereja Pentakosta, termasuk GPDI, dengan jelas menolak oneness dan tetap mengimani Tritunggal Maha Kudus. Bapa adalah Bapa, Putra adalah Putra, dan Roh Kudus adalah Roh Kudus, kata W.H. Offer, seorang teolog dari GPDI. Ini penting karena tanpa pengakuan Tritunggal yang benar, baptisan sekalipun dengan formula indah tidak sah. Ya, itu bisa bandingkan dengan Katekismus Gereja Katolik nomor 1256 dan Denzinger 1317. Nah, poin yang kedua, ada kesalahan asumsi sebenarnya bahwa tidak ada formula asli. Jadi pertanyaannya, benarkah tidak ada formula asli pembaptisan? Argumen utama pembelaan GPDI menyatakan bahwa gereja mula-mula tidak fokus pada formula, hanya pada kredo, maka tidak ada formula baptisan asli. Ada kesalahan di sini, saudaraku. Pernyataan ini mengabaikan fakta liturgis dan fakta liturgis historis. Antara lain, yang pertama, kitab Didache sekitar tahun 90 Masehi itu menyebut secara eksplisit, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silahkan cek di internet sekarang. Didache, dalam bahasa Inggris ada. Kemudian konsili ekumenis seperti Nicea 325 dan Konstantinopel 381 menyusun kredo berdasarkan formula baptisan Tritunggal yang telah digunakan. Sakramen dalam tradisi Katolik memerlukan bentuk dan materi yang jelas, forma dan materia, bukan hanya maksud baik, intensio. Maka dalam Gereja Katolik, formula dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah bentuk yang tidak boleh diubah, karena ditetapkan langsung oleh Kristus dalam Matius bab 28 ayat 19 dan diterima secara universal. Poin berikutnya, ada kesalahan logika. Itu tafsir nama, tafsir frase di dalam nama. Frase dalam nama ini. Dikatakan bahwa karena dalam Kisah Para Rasul orang dibaptis dalam nama Yesus, maka formula Yesus Kristus itu sah. Ada kesalahan logis yang berupa false equivocation, kesamaan palsu. Istilah dalam nama dalam Kisah Para Rasul tidak selalu berarti rumusan liturgis, tapi bisa berarti otoritas, baptis dengan kuasa Yesus, bisa berarti identitas komunitas, dibaptis menjadi murid Kristus, dan bukan formula literal yang harus diucapkan. Bahkan
Santo Thomas Aquinas mengakui bahwa pembaptisan dalam nama Yesus bisa sah hanya jika menyiratkan Tritunggal, bukan karena formula itu sendiri. Bisa lihat Summa Theologiae Pars 3, question 66, artikel 6. Kemudian poin yang keempat, ada ambiguitas kata yaitu, ya. Ini semacam jalan menuju modalisme. Karena ada ambiguitas kata yaitu. Formula Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tampaknya indah. Tetapi ada bahaya teologis. Yang pertama, kata yaitu dalam logika bahasa menyiratkan identitas ekuatif, identitas persamaan. A sama dengan B. A sama dengan B. Ya. Yaitu A, yaitu B. Maka muncul tafsir Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, yang merupakan modalisme. Dan ini dikutuk oleh Konsili Kalsedon tahun 451 Masehi. Walaupun GPDI menolak paham itu secara lisan, formulanya tetap membuka celah kesalahpahaman. Ya, di situ penting. Dalam liturgi, saudara-saudari, ambiguitas tidak boleh dibiarkan. Apalagi dalam sakramen yang menyangkut keselamatan jiwa. Poin yang kelima, formula sakramen bukan mantra, tapi tidak boleh sembarangan. Pembicara menyatakan seperti ini, formula bukan mantra sakral, yang penting kredonya. Tanggapan Katolik adalah benar, formula bukan jampi-jampi. Namun dalam sakramen, forma, yaitu kata-kata, dan materia, yaitu air, dan intensio, niat, semuanya harus sesuai dengan maksud Kristus dan gereja. Tidak semua bentuk baptisan sah secara otomatis. Contoh, baptisan dalam nama Sang Pencipta, Penebus, dan Penyemangat yang tidak menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus telah dinyatakan tidak sah oleh Kongregasi Ajaran Iman tahun 2008. Maka validitas bukan hanya soal niat dan kredo, tapi juga bentuk formal liturgis. Poin yang berikutnya, sikap Gereja Katolik soal validitas dan kondisi. Gereja Katolik menyatakan bahwa baptisan dari komunitas non-Katolik dapat sah jika dan hanya jika itu artinya syarat mutlak. Baptisan dari komunitas non-Katolik dapat sah jika dan hanya jika dilakukan dengan air dan dengan menyebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Titik. Bukan sebut titik, titiknya. Katekismus Gereja Katolik 1256. Maka baptisan dengan formula yaitu Tuhan Yesus Kristus perlu diperiksa lebih lanjut. Apakah pelayannya bermaksud membaptis seperti yang dimaksud gereja? Apakah pemahamannya benar tentang Tritunggal? Jika ada keraguan serius, maka baptisan diulang secara kondisional, sub conditione dalam bahasa Latin, seperti dalam praktik Gereja Katolik. Nah, sebagai kesimpulan, damai, tapi jangan asal sama. Karena latar belakangnya adalah rekonsiliasi dengan, ya tahu di pihak Pentekostal ada apa bervarian rasanya, termasuk varian anti trinitarian. Kita patut menghargai usaha GPDI dan gereja Pentekostal lainnya untuk menegaskan iman Tritunggal dan menolak bidat oneness. Namun dari sudut pandang sakramental Katolik, pengakuan iman mereka, kredonya bisa benar, tapi formula baptisan yang ambigu atau baru tetap tidak bisa diterima begitu saja. Kesatuan dalam iman harus diwujudkan dalam kesatuan dalam liturgi. Baptisan bukan hanya tanda iman pribadi, tetapi pintu gerbang ke dalam gereja universal yang hidup dalam kesatuan dengan Kristus dalam bentuk yang diwariskan dari para rasul. Nah, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus bab 16 ayat 16. Namun, iman yang benar
harus dilengkapi dengan tindakan sakramental yang benar. Bukan hanya maksud hati, tetapi kesetiaan pada bentuk yang diwariskan Kristus kepada gerejanya. Jika ada kerendahan hati untuk memeriksa kembali akar sejarah dan makna sakramen, kita akan menemukan bahwa kesatuan sejati tidak mungkin dicapai dengan jalan kompromi ambigu, tetapi dengan kesetiaan pada kebenaran yang menyelamatkan. Soli Deo Gloria.